Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahjil qawim wa siratal mustaqim wa ba'du. Kita awali dengan barokah suratul Fatihah. Semoga dengan tawasul barokah suratul Fatihah, kita yang hadir pada malam ini menghadiri majlis, berharap semoga diberikan kemudahan Allah untuk mendapatkan ilmu agama, dan semoga ilmu yang insya Allah kita dapatkan nanti, kita berharap semoga ilmu tersebut membawa manfaat dan barokah untuk hidup kita. Ala hadhihi niyah wa bitilka niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kita membahas tentang jembatan Sirat. Umumnya kita menyebutnya jembatan tersebut dengan sebutan Siratal Mustaqim. Bapak Ibu, itu kalimat Siratal Mustaqim sudah sering kita dengar untuk menyebut jembatan Sirat. Barangkali kalimat tersebut mengambilnya dari suratul Fatihah, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Jadi enggak masalah juga apabila kita menyebutnya dengan sebutan Siratal Mustaqim, itu pun tidak masalah. Tapi kok kalau dalam hadis itu Rasulullah menyebutnya dengan sebutan al-jisru dengan huruf jim, sin, ro, namanya al-jisru. Coba ulangi, apa tadi? Al-jisru. Tapi sahabat tanya kepada Rasulullah, itu bukan disebutan al-jisru, tapi dengan sebutan al-jasru. Jadi nama jembatan itu ada dengan sebutan al-jisru atau dengan sebutan al-jasru, atau Rasul juga pernah menyebutnya dengan sebutan as-sirat. Jadi tiga ya. Pertama al-jisru, kedua al-jasru, dan yang ketiga menyebutnya dengan sebutan as-sirat. Tapi umumnya kita mengenal dengan sebutan Siratal Mustaqim. Nah, sekarang di depan saya ada Al-Quran. Al-Quran surah Maryam. Surah Maryam ini nama ibu dari Nabi Isa. Isa bin Maryam, Maryam binti Imran. Ini satu di antara 4 perempuan yang menjadi pemimpin wanita di surga. Jadi ada 4 wanita pemimpin di surga. Di antaranya Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, yaitu apanya Rasulullah, istri. Lalu Asiyah binti Muzahim, istrinya siapa?
Fir'aun. Dan yang keempat Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu putrinya dari siapa? Rasulullah. Tapi dari 4 wanita pemimpin di surga, ada 1 wanita yang mendapatkan salam kedamaian dari Allah melalui malaikat Jibril, yaitu siapa? Khadijah binti Khuwailid. Makanya satu-satunya wanita di dunia yang mendapatkan salam kedamaian dari Allah melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada salam kedamaian dari Allah untuk istrimu. Berarti kalau begitu Khadijah begitu dimuliakan oleh siapa? Allah. Dinikahi usia 40 tahun. Nabi Muhammad kala itu menikah dengan Khadijah usianya berapa tahun? 25. Dan kala itu lebih kaya siapa? Khadijah atau Rasulullah? Khadijah. Tapi kekayaan Khadijah tidak mengurangi ketaatan beliau kepada suaminya. Maka seorang istri yang ingin mengikuti uswah atau jejaknya Khadijah, maka dikala tidak ada atau dikala punya harta, tetap saja taat kepada siapa? Suaminya. Ada enggak seorang wanita lebih kaya kok malah meremehkan suaminya? Ada enggak begitu? Nah, semoga bukan di daerah sini ya. Kemudian saya buka surahnya Maryam ayatnya 71. Baik, kita taruh handphone catatan sebentar, kita fokus dulu. Saya bacakan ayatnya 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyah. Bapak Ibu, kita fokus di kalimat yang awal. Wa im minkum illa wariduha. Sekarang saya bacakan dari terjemah ya, yang kebetulan ada di sisi kirinya ya. Ayat Allah yang mengatakan wa im minkum illa wariduha diartikan, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Ini terjemahannya. Saya ulangi ya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Coba sambil mengingat ya. Dan tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak mendatangi apa? Neraka. Berarti setiap kita, ulangin yuk, setiap kita masuk neraka, kan begitu ya. Kalau sesuai dengan apa? Sesuai dengan terjemahnya nih. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu atau kalian yang tidak mendatangi neraka. Berarti setiap kita pasti mendatangi apa? Neraka. Itu dari terjemah. Kita kan nggak bisa, bukan nggak bisa, nggak baik kalau memahami Quran hanya dengan apa? Terjemah. Maka menurut ulama tafsir, di antaranya Abdullah bin Mas'ud, di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan tidak ada seorang pun di antara kalian yang tidak mendatangi neraka. Maksudnya adalah setiap kalian pasti menyeberangi jembatan Sirat, karena posisi jembatan Sirat adanya di atas neraka Jahanam. Maka seakan-akan kita masuk atau melewati neraka Jahanam. Bisa dipahami nggak? Ya, jadi kalau umpama membaca ayat ini, setiap kalian pasti mendatangi neraka. Bukan mendatangi neraka, maksudnya setiap kita pasti melewati apa? Neraka. Melalui apa? Jembatan Sirat. Karena posisi jembatan Sirat itu adanya di atas neraka Jahanam. Berarti di bawahnya jembatan Sirat neraka Jahanam. Dan mereka yang tidak berhasil melewati jembatan Sirat sudah pasti masuk kemana? Ke neraka. Kita berlindung, semoga diberikan kemudahan oleh Allah. Nah, kemudian di ayat selanjutnya Bapak Ibu, ayat 72-nya Allah katakan, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharudz zalimina fiha jisiya." Kemudian Allah selamatkan orang-orang yang bertakwa.
Fokus sebentar ya. Jadi yang diselamatkan menyeberangi jembatan Sirat adalah orang yang apa? Bertakwa. Bapak Ibu, yang diselamatkan di sini orang yang apa? Bertakwa. Nanti dalam surah Al-Hadid yang Allah selamatkan orang yang beriman. Saya ulangi ya, dalam surah Al-Hadid yang diselamatkan orang yang apa? Beriman. Sedangkan dalam surah Maryam di ayat 72 yang Allah selamatkan nyebrang jembatan Sirat orang yang apa? Takwa. Berarti yang selamat menyeberangi jembatan Sirat dua golongan manusia. Yang pertama orang apa? Beriman. Yang kedua orang yang apa? Takwa. Sekarang gini Bapak Ibu, kok kalimatnya bukan orang Islam ya? Kok kalimatnya bukan orang Islam yang diselamatkan? Tapi yang selamat orang apa? Beriman. Ikuti saya ya. Kita baca satu hadis riwayat Imam Muslim. Ikuti saya ya. Qala Rasulullah yuk. La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Tidak akan masuk sorga kecuali orang yang beriman. Gimana? Tidak akan masuk sorga kecuali orang yang apa? Berarti Rasulullah memberitahukan kepada kita bahwasanya syarat masuk sorga dia harus punya apa? Kau bukan orang Islam ya? Makanya saya bisa menyimpulkan begini, kedudukan manusia di pandangan Allah itu 3 derajatnya. Muslim, mukmin, muttaqin. Gimana? Jadi gini, Islam orangnya muslim, iman orangnya mukmin, takwa orangnya muttaqin. Gimana? Islam orangnya apa? Muslim. Iman orangnya apa? Mukmin. Takwa orangnya apa? Nah, Pak, Bu, biar simple memahaminya gini aja deh. Ada nggak orang yang mengaku Islam tapi nggak sholat subuh? Ada nggak? Di daerah mana? Oh, bukan di sini ya. Di sini orang soleh semua ya. Sekarang gini aja deh. Ada nggak yang mengaku Islam tapi di bulan puasa Ramadan tidak puasa Ramadan? Di mana? Bukan di sini orang soleh semua ya. Jadi kalau begitu di dalam dirinya belum ada apa? Iman. Makanya kedudukan iman itu lebih tinggi ketimbang apa tadi? Islam. Makanya yang diselamatkan oleh Allah nyebrang jembatan Sirat hanya 2, iman dan apa tadi? Takwa. Nah sekarang gini, tadi saya menyebut takwa yang paling apa? Yang paling atas. Kenapa kok iman di bawah takwa? Saya mengambilnya Bu dari ayat puasa Ramadan. Ya Allah, saya terakhir di sini ketika itu kajian itikaf Ramadan. Ya masih ingat ya? Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, sekarang masuk Rabiul Akhir. Berarti 6 bulan kemudian saya di sini. Alhamdulillah umur panjang juga sehat. Berarti 6 bulan yang akan datang ke sini lagi. Insya Allah ya. Nah sekarang apa yang terjadi Ustadz? Apa yang terjadi? Gini, perintah puasa Ramadan. Al-Baqarah 183. Sama-sama ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Maka yang dipanggil untuk puasa oleh Allah orang yang apa? Beriman. Orang beriman diperintahkan untuk puasa pada akhir hayatnya, pada akhir ayatnya biar menjadi orang yang apa? Takwa. Berarti kalau begitu takwa itu tujuan orang beriman untuk puasa. Maka takwa itu lebih tinggi ketimbang apa? Iman. Dalam surah Al-Hujurat, inna akramakum, terus inna akramakum indallahi, yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang yang
Maka saya berhadapan dengan ibu bapak, di hadapan saya mikrofon, saya memberikan tausiah. Peci putih, kemeja putih belum tentu yang paling mulia di sisi Allah. Bisa jadi bapak ibu lebih mulia ketimbang saya. Ya enggak juga sih, contoh doang. Gitu jadinya ya. Jadi kalau begitu takwa itu lebih mulia ketimbang apa tadi? Iman. Dah kembali lagi ya. Jadi yang Allah selamatkan nyebrang jembatan Sirat, dua golongan manusia. Pertama apa tadi? Iman. Kedua apa? Takwa. Yuk sama-sama ya. Jadi mendatangi neraka maksudnya adalah kita semua pasti menyeberangi jembatan apa? Dan yang diselamatkan Allah menyeberangi jembatan Sirat, dua golongan manusia. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Nah sekarang saya bahas bentuk jembatan Sirat. Dalam Quran tidak dijelaskan bentuk jembatan Sirat. Bukan berarti Al-Quran tidak sempurna, tapi dikhususkan melalui hadisnya Rasulullah. Di dalam hadisnya Rasulullah, riwayat muttafaqun alaih, berarti hadis ini sahih insyaallah, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jembatan Sirat bentuknya bagaimana? Angkat suara ya. Qala Rasulullah, yuk. Madahadatun. Lagi yuk sama-sama ya, pakai mim dal ha dot tak marbutoh. Madahadatun mazillatun. Yang pertama jembatan Sirat dalam hadis sahih muttafaqun alaih, bentuknya kata Rasulullah licin menggelincirkan. Licinnya jembatan Sirat jangan memahami seperti licinnya di dunia. Sekarang saya tanya, licinnya di dunia tentu kalah licin dengan jembatan Sirat. Bisa dipahamin nggak? Ya, licinnya di dunia tentu kalah licin dengan jembatan Sirat. Bahkan ada pendapat mengatakan, ada pendapat ulama mengatakan, jembatan itu bukan hanya licin menggelincirkan, tapi dibuat sama Allah goyang. Bapak Ibu, kita masuk ke kamar mandi. Kamar mandinya itu sangat licin. Sangat licin aja kita baru selangkah, nggak mustahil terpleset. Apalagi kamar mandinya apa? Goyang. Maka kalau ditanya jembatan Sirat itu bagaimana bentuknya? Licin menggelincirkan. Dan umatnya Rasulullah pasti nyebrang itu. Karena manusia yang pertama menyeberang jembatan Sirat adalah Rasulullah. Dan umat yang pertama menyeberangi jembatan Sirat, umatnya Rasulullah. Berarti umat yang pertama masuk surga, umatnya Rasulullah. Berarti umat yang pertama masuk neraka, umatnya Rasulullah. Benar apa enggak? Yang pertama nyebrang jembatan Sirat umatnya siapa? Rasulullah. Yang masuk ke surga pertama kali umatnya siapa? Rasulullah. Sekarang saya tanya, umat Rasul ada yang neraka apa enggak? Ada. Nanti perkara dengan syafaat itu beda perkara. Jadi kalau begitu umatnya Rasulullah yang pertama menyeberang jembatan siapa tadi? Jembatan apa tadi? Sirat. Dan manusia yang pertama menyeberang jembatan Sirat siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Makanya dalam doanya ketika Rasul berhasil nyeberang jembatan Sirat, beliau berdoa, Rabbi salim, Rabbi salim, Rabbi salim. Ya Allah, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Maka yang bisa menyeberang jembatan Sirat adalah tergantung dari amal perbuatan kita. Yang pertama bentuknya apa tadi? Licin menggelincirkan. Ada sebagian pendapat kecil ulama mengatakan dibuat sama Allah apa tadi? Goyang. Dah, sebentar ya. Yang kedua, angkat suara ya, bareng-bareng. Qala Rasulullah. Lagi ya, bareng-bareng. Ini dari hadis apa tadi? Bukhari, Muslim. Sama-sama yuk. Alaihi khototifun. Pakai kho. Khototifun wakalalibun. Nah, fokus lagi Bu, Pak. Rasul mengatakan
Alaihi, alaihi, di atasnya, di atasnya. Katanya ini kembali kepada apa? Jangan ragu yuk. Ya Allah, mudahkan jamaah dapatin ilmu ya Allah. Di atasnya, nya kembali kepada apa? Di atas jembatan apa tadi? Sirat, ada besi pengait. Ada besi pengait itu yang bentuknya seperti kail pancingan. Maka kalau kita melihat kail pancingan, bentuknya sebesar apa? Maaf, di sini ada yang hobi mancing? Ada ya? Segini ya? Bahkan ada juga yang besar sebegini. Tapi besi pengait ini, di dalam hadisnya Rasulullah, beliau mengatakan, la ya'lamu qadra izamuha illallah. Yang tahu besarnya besi pengait ini hanya Allah. Dan dia akan bergerak, akan menyambar tubuh manusia sesuai dengan amal perbuatan dan atas kehendaknya Allah. Sekarang begini Pak, Bu, bareng-bareng. Bentuk kita nanti di hari kiamat nggak begini. Saya ulangin. Bentuk kita nanti di hari kiamat nggak seperti ini. Kenapa begitu Ustadz? Nanti pulang dari sini, Bapak bisa buka surah Al-Waqiah ayat 61. Bareng-bareng. Surah apa tadi? Ayat berapa? Wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. Nanti kita keluar dari kuburan menuju padang mahsyar di hari kiamat dalam bentuk yang kita sendiri nggak pernah tahu. Ulangin yuk. Dalam bentuk yang kita sendiri nggak pernah apa. Maka apabila ditanya berapa kali Allah ciptain kita? 2. Ciptaan dunia, ciptaan akhirat. Ciptaan dunia hancur seiring dipendamnya tubuh kita di liang lahat. Benar nggak? Maka keluar dari kuburan dalam bentuk yang kita sendiri nggak pernah tahu. Contoh nih, angkat suara bareng-bareng yuk. Qala Rasulullah yuk. Ahlul jannati situna zira'an. Penduduk sorga rata-rata tingginya 60 ziro. 60 apa? Ziro itu hasta. Hasta itu semana Ustadz? Sini. Apa? Ini? Maka ini namanya hasta Pak. Ya, namanya hasta. Setengah meter. Ya benar ya. Tinggi kita 60 hasta. Berarti segini setengah meter. Kalau 60 hasta, maka tinggi Bapak dan Ibu termasuk saya di surga nanti. Amin ya Allah. Itu enggak begini 30 meter. Bahkan dalam hadis sahih, jangan dibilang dhaif ya. Apabila ada ustadz menyampaikan tausiah, beliau mengatakan hadis ini sahih, berarti sanadnya sampai kepada Rasulullah. Maka dalam hadis sahih, Nabi Muhammad mengatakan, dirsul kafir au nabul kafir mislu Uhud. Besarnya gigi taring dan gigi geraham penduduk neraka segede gunung Uhud. Ma bainal manqaibail kafir masirah salasa ayam liraqibil musri. Ke saya ya. Jarak pundaknya penduduk neraka, pundaknya dari sini sampai sini. Kita kan berapa jengkal nih? Kurang lebih 2 jengkal. Maka jarak pundaknya, kata Rasulullah, masirah salasa ayam liraqibil musri. Dari sini ke sini butuh waktu 3 hari dengan kendaraan cepat. Maka besi pengait, jangan memandang besi pengaitnya segini bentuknya Pak. Tubuh manusia itu berubah. Maka bisa jadi besi pengait yang ada di atas jembatan Sirat sebesar tubuh manusia. Bahkan lebih besar ketimbang itu. Dan yang tahu cuma siapa tadi? Allah. Bisa dipahamin? Yuk bareng-bareng. Licin. Bentuk jembatan Sirat licin. Kemudian di atasnya ada besi apa tadi? Begini ya. Jadi tinggal apa dia? Tinggal apa? Tinggal apa namanya? Mengait aja, menyambar aja. Ya Allah, semoga kita terhindar ya. Amin. Kan pembahasan ini biar kita punya persiapan. Yang ketiga, yuk sama-sama yuk. Dalam hadis Bukhari Muslim. Sama-sama ya. Qala Rasulullah yuk. Wahasakatun
mufaltohatun. Jembatan Sirat itu kata Rasulullah, di atasnya ada kawat berduri yang ujung kawatnya bengkok. Sempurna ya. Di atasnya ada kawat berduri, Pak, Bu. Kita coba bayangkan dengan akal dunia dah. Melewati sesuatu ada kawat berduri, tentunya susah untuk lewat. Apalagi di jembatan Sirat, kawat-kawat itu bisa jadi dengan izin Allah jaraknya sangat rapat. Licin menggelincirkan, ada besi pengait dan ada kawat berduri yang ujungnya apa? Bengkok. Nah, itu tadi dari hadis apa? Riwayat siapa? Bukhari. Dan sekarang dari hadis riwayat Imam Ahmad. Siapa Imam Ahmad Ustadz? Muridnya Imam Syafi'i. Namanya disebut juga Imam Hambali, Ahmad bin Hambal. Beliau mengarang kitab judulnya Musnad. Ada 25 jilid. Saya lihat di Gunung Agung, saya nggak promosiin ya, harganya 5,7 juta. Karangan bukunya Imam Ahmad bin Hambal. Hadis ini tidak riwayat Bukhari Muslim, tapi riwayatnya siapa tadi? Imam Ahmad. Sama-sama ya. Ini Rasul mengatakan bagaimana bentuk jembatan Sirat yang keempat. Yang pertama licin menggelincirkan, yang kedua ada besi, sama-sama ya, ada besi pengait, yang ketiga kawat yang keempat sama-sama ya. Qala Rasulullah, bareng-bareng, wali jahannama, sama-sama yuk, jisrun. Nah kalimatnya kan jisrun. Apa tadi jisrun? Jembatan apa? Nabi Muhammad nyebutnya apa tadi? Jisrun. Lagi yuk, wali jahannama, jisrun. Adaku, lagi, adaku minasya'ri. Bapak Ibu, kalau ada ustadz menyampaikan tausiah, Masya Allah, hafal sekali hadisnya. Jangan heran, karena sering menyampaikan. Hafal dengan sendirinya. Sebenarnya saya nggak mau buka rahasia ini. Ya, karena sering menyampaikan, jadi apa? Hafal. Bisa dipahamin ya? Yuk bareng-bareng ya. Ini buka rahasia ustadz nggak? Wali jahannama jisrun adaku minasya'ri. Lagi, wa ahadun minasaifi. Jembatan Sirat itu bukan saifi Pak, saifi. Saifi itu pedang. Nabi Muhammad bersabda, jembatan Sirat itu lebih tipis ketimbang sehelai rambut. Biasanya di kita menyebutnya seperti rambut dibelah berapa? 7. Nah cuma angka 7 kok belum saya temuin dalam hadis. Kenapa kok angka 7? Saya sih nggak buruk sangka. Barangkali dikiaskan, menyamakan sesuatu dengan sesuatu. Simpelnya begini, langit berapa lapis? 7. Lagi ya. Bumi 7. Hari 7. Semoga Bapak bisa haji dan umroh ya. Kalau tawaf berapa kali? 7. Sa'i berapa kali? 7. Melempar jumroh 7. Jenazah dipendam di liang lahat akan ditanya setelah si pengantar meninggalkannya berapa langkah. Saya tinggal di Cepete. Sampai orang Cepete mengadakan tasyakuran kandungan usia berapa bulan? 7 bulan. Sampai di Betawi Nahdlatul Ulama mengadakan tahlilan sampai malam keberapa? Silakan ya, barangkali yang tidak ikut tahlil silakan, yang ikut tahlil juga silakan, jangan saling menghina ya. Jaga ukhuwah di antara kita. Ya setuju apa enggak ini? Silakan, mau pakai kunut apa enggak silakan, sholat berjamaah dengan zikir apa enggak silakan, jangan saling menghina ya. Karena buah dari ibadah apa? Akhlak. Dan kita siap menerima perbedaan. Saya ulangi, kita harus siap menerima perbedaan. Gimana? Kita harus siap menerima apa? Karena di sesuatu tempat
saya disebut bukan dai sunnah. Ustadz Hashim bukan dai sunnah karena tidak berjenggot. Aduh, jangan ya, harus siap nerima apa tadi? Perbedaan. Bisa dipahamin ya? Apa kalau begitu Ustadz, jembatan Sirat itu lebih tipis? Gimana tadi? Lebih tipis dari pedang. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rahman, Masya Allah. Pak minum, Pak minum, Pak minum. Bukan lebih tipis ketimbang dari pedang, tapi apa? Lebih tipis ketimbang sehelai apa? Rambut. Baru selanjutnya lebih tajam ketimbang apa? Pedang. Dan jembatan itu nomor 6-nya gelap. Sempurna ya Pak. Licin menggelincirkan. Ada besi pengait yang siap menyambar. Ada kawat berduri yang ujungnya bengkok. Lebih tipis ketimbang sehelai rambut. Lebih tajam ketimbang pedang. Golok yang pisau yang tajam kan yang bawah. Bener enggak? Gini deh, biar kita kuat iman. Ketika di rumah, bayangkan deh, pisau kita balik nih. Pisau yang tajam kan yang bawah, kita balik yang tajam di atas. Lewat di situ. Dan bahkan jangan bayangin seperti tajamnya pisau. Tentunya lebih tajam lagi. Lebih tajam ketimbang pedang. Dan jembatan itu apa tadi? Gelap. Maka nyebrang jembatan Sirat sempurna. Kecuali amal perbuatan kita. Semoga kita dijaga sama Allah. Amin. Kalau nyebrang jembatan Sirat gelap, berarti kita butuh apa? Senter. Astagfirullahalazim, ya Allah. Ada yang bilang lebih tipis ketimbang pedang, yang kedua bilangnya senter. Ya Allah, semoga barokah ya. Yuk sama-sama nih. Saya buka ya surahnya Al-Hadid. Surah Al-Hadid itu surah ke-57 ayatnya 12. Ini saya berhenti sampai suara azan ya. Tit. Ya. Ya benar ya. Ya sampai suara azan berhenti ya. Suara azan lagi. Sampai apa? Sampai waktu sholat isya. Berhenti ya. Teruskan lagi. Teruskan lagi. Baik. Surah Al-Hadid. Nanti Bapak bisa buka di rumah surah Al-Hadid. Itu surahnya nomor 57 ayatnya 12. Sama-sama ya. Surah apa tadi? Surah keberapa? 57. Tapi ayatnya berapa tadi? 12. Coba Bapak kita taruh catatannya ke saya sebentar. Fokus dulu ke saya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi jembatan Sirat apa? Gelap. Yauma tarol mu'minina wal mu'minat. Yauma tarol mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aidihim wa bi aimanihim. Ke saya sebentar. Pada hari ketika engkau melihat orang beriman laki dan perempuan, betapa cahaya mereka menyeberangi jembatan Sirat ke saya. Di mana Ustadz? Aidihim wa bi aimanihim. Sini ya. Depan, kanan. Di mana? Jadi nyebrang jembatan Sirat, cahayanya bukan di kiri, juga bukan di belakang. Tapi di mana? Depan, kanan. Dulu Pak, dulu sebelum saya mengerti ini, saya pikir cahayanya sekitarnya. Enggak, cuma di mana? Depan dan apa? Kanan. Kok depan kanan ya Ustadz? Ya karena umumnya depan itu lebih utama. Setuju nggak? Lebih utama mana? Sholat berjamaah bagi laki-laki, barisan depan apa belakang? Khairu sufufi ar-rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik barisan jamaah laki-laki paling apa? Depan. Sejelek-jelek barisan laki-laki paling apa? Belakang. Makanya depan lebih apa tadi? Utama. Terus di mana? Kanan. Sebenarnya biasanya di dunia ini memulai dengan kanan sesuatu yang baik. Benar enggak? Tadi Bapak Ibu masuk ke masjid ini kaki apa? Kemudian setelah ini barangkali mau ke toilet, masuk kaki apa? Kiri. Minum
tadi saya minum pakai tangan apa? Kanan. Kemudian maaf ya, cebok kiri. Makanya Allah bilang dalam Quran, dapat cahayanya hanya di mana? Dan kanan. Bisa dipahamin ya? Ayat 13-nya. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu nzuruna naqtabis min nurikum. Tapi orang beriman cahayanya di mana? Depan. Bareng-bareng ya. Yang dapat cahaya orang apa di sini? Beriman. Tadi yang Allah selamatkan dalam surah Maryam, orang yang apa? Ya Allah, mudahkan jamaah ya Allah. Fokus Pak. Yang Allah selamatkan orang yang takwa. Dalam surah apa tadi? Maryam. Dalam surah Al-Hadid yang dapat cahaya orang apa? Berarti kalau begitu cuma beriman dan apa di sini? Nah, kebalikannya apa Ustadz? Munafik. Orang munafik dalam ayat ini ketika menyeberang jembatan Sirat mengatakan, unzuruna naktabis min nurikum. Wahai orang beriman, tunggu kami pengen ambil cahaya darimu. Kata orang apa ini? Kata orang beriman dijawab, irji'u wara'akum faltamisu nura. Sana kembali ke belakang, cari cahaya sendiri. Jadi orang munafik nyebrang jembatan Sirat dapat cahaya apa enggak? Enggak. Dan orang beriman ngasih cahaya apa enggak? Jadi kalau gitu nyebrang jembatan Sirat yang dipikirin masing-masing Pak. Bapak, ibu enggak mikirin pasangan, enggak mikirin istri, enggak memikirkan suami, enggak mikirin orang tua, enggak mikirin anak. Kapan mikirinnya Ustadz? Kapan mencarinya? Surga. Ada sorga namanya Aden. Bareng-bareng. Ada sorga namanya apa? Surah 13 Ar-Ra'd ayat 23. Surga Aden itu buat siapa Ustadz? Buat sekeluarga yang Allah rahmatnya sama-sama masuk sorga. Jadi bapak ketemu dengan istri, ibu ketemu dengan suami, bapak ibu ketemu orang tua, ketemu anak. Di sorga apa? Namanya Aden. Ain dan nun, Aden. Apa tadi? Ada sorga ada sorga Aden, ada sorga Naim. Ada nggak orang namanya Naim? Haji Naim tukang urut. Naim, ada sorga namanya apa tadi? Enggak, buat keluarga. Aden. Kalau nama saya, nama lengkap saya Hashim Adnan. Adnan, sama enggak? Ya beda, saya juga ngerasa beda kok Pak. Kalau Adnan, kalau diurut ke atas, ya kakek buyutnya Rasulullah. Saya baca biografinya, dinamakan Adnan karena punya kepribadian murah senyum. Dah ngaji lagi ah. Jadi kalau begitu jembatan Sirat itu lebih bareng-bareng ya, gelap, dan yang dapatkan cahaya orang apa tadi? Beriman. Yang tidak dapat cahaya orang apa? Saya persingkat ya. Biasanya saya bawakan materi ini 2 kali pertemuan. Saya persingkat sampai azan Isya selesai. Ketika itu nyebrang jembatan Sirat, manusia berbagai macam tipe. Angkat suara ya. Qala Rasulullah, yuk. Bareng-bareng. Kalbarqu torfatul aini. Ada yang cepat laksana kilat, ada yang cepat bagaikan kedipan mata. Yuk, ada yang cepat seperti kedipan. Maka saya merem nih. Kemudian saya melek. Udah sampai. Berarti orang yang cepatnya kayak kilat, orang yang cepatnya kayak kedipan mata, berarti dia tidak merasakan tajamnya jembatan Sirat. Subhanallah. Semoga kita dapetin ya. Karena dia kayak apa tadi? Kayak apa? Kilat. Ada lagi karih, kayak angin. Ada lagi ka'ajawidil khail, kayak kuda berlari kencang jalannya. Ada lagi apa itu Ustadz? Karikab, kayak onta. Ada lagi apa Ustadz? Makdusyun musallamun, dirobek-robek, dicakar-cakar, tapi endingnya selamat surga. Tapi dirobek-robek dulu, tapi endingnya surga. Bapak mau nggak yang begini? Kalau bahasa sayanya happy ending. Ya, apa tadi? Endingnya selamat, tapi sebelumnya diapain dulu? Ada lagi makdusyun finnari. Apa itu Ustadz? Dirobek-robek, dicakar-cakar, dirobek lagi, tinggal selangkah masuk ke jurang neraka.
Masih mendingan yang tadi tuh. Tapi kita berharap pilihnya apa tadi? Cepat apa? Kilat. Ada lagi Ustaz, ada la yastati'u asairu illa zahfa. Dia enggak pede. Dia enggak mantap jalan pakai kaki. Makanya dibantu dengan tangan. Merangkak. Dan terakhir yang paling hina nih, apa itu? Hatta yamuru akhirum yushabu sahba. Dia jalannya pakai ini. Geser lagi. Ngesot. Suster ngesot. Astagfirullahaladzim. Nggak ada hubungannya nih dek, suster ngesot. Gitu ya jadinya ya. Yuk, berarti yang paling hina yang apa ini? Ngesot. Dia nggak mau diseret sama malaikat. Pak, Ibu, angkat suara yuk. Semoga doa nih. Semoga ya Allah, Engkau izinkan kami, keluarga kami, nyebrang jembatan Sirat seperti kilat atau kedipan mata. Amin. Nggak ada yang mustahil ya. Semoga diizinkan. Sekarang ibu saya tanya, bapak saya tanya, mau nggak nyebrang jembatan Sirat seperti kilat atau kedipan mata? Cepat apa tidaknya nyebrang jembatan Sirat tergantung dari kitanya. Rasul mengatakan, la yazalu qaumun yata'aqaruna hatta yu'akhirahumullah. Nabi Muhammad bersabda, cepat atau lambat kalian menyeberangi jembatan Sirat tergantung dari cepat atau lambatnya kalian penuhi panggilan azan solat. Allah. Berarti solatnya di awal waktu. Benar apa enggak? Zuhur jam 11.43. Benar? 11.42. Kok beda sama cepet ya? 43, 42. Asar jam 3:07. 8. Kok beda semenit sama cepet ya? Dah, sekarang gini. Sholat zuhur 2:30. Belum masuk waktu asar. Sah Pak? Sah. 2:30 zuhur sah. Tapi hati-hati. Apa tadi? Makanya gini nih, lagi asik nih ketemu sama temen, udah panggilan azan asar atau panggilan azan zuhur, bapak tinggalkan obrolannya, langsung menuju masjid. Ada yang bilang begini, ntar deh zuhur panjang waktunya, asar juga, bilang saya nggak mau ngesot. Gitu ya. Jadi berusaha kalau begitu dia mendahulukan apa? Allah. Bapak kalau umroh dan haji, itu kita sedang asik belanja, beli oleh-oleh buat keluarga di tanah air, kemudian panggilan azan di Masjidil Haram, toko pada apa? Tutup. Enggak mengurangi kok pendapatan mereka. Kejarlah akhirat, dunia akan ikut. Gimana? Dunia akan apa? Sekarang saya tanya, lagi disiapin teh, lagi disiapin kopi susu, di sampingnya ada pisang goreng, hujan gerimis lagi, baru diirup sekali sedutan. Ustadz ngerokok enggak? Saya enggak merokok. Tiba-tiba lagi memulai makan pisang, azan asar dikumandangkan di Masjid Kuba. Ya, Kuba ya, Masjid Kuba. Bapak gimana sikap bapak tuh? Habisin dulu, hati-hati ngesot. Gitu jadinya ya. Jadi mulai saat ini yuk sama-sama kita utamakan apa tadi? Azan sholat. Maaf sebentar deh, angkat suaranya ya, bareng-bareng. Oh, alarm mobil. Terusin. Bapak, ada 3 amal ibadah pengangkat derajat, penghapus dosa. Bareng-bareng ya. Ada 3 amal ibadah pengangkat derajat, penghapus apa? Benar yang dibilang Quran ya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Gimana? Laqad khalaqnal insana. Memang Allah ciptakan kita itu selalu dalam keadaan bersusah payah. Jadi di dunia ini Pak, pasti aja ada tantangan dan ujian. Benar apa enggak? Sering saya ngisi tausiah, mikrofonnya tiba-tiba mati. Lagi ngisi tausiah,
anak-anak bulak-balik. Di sini lagi ngisi tausiah, suara alarm mobil. Memang ya, hidup ini butuh tantangan. Kata Kiai Gontor dulu apa? Hidup ini pasti ada tantangan dan ujian. Manusia yang hidup di dunia tidak siap menerima tantangan dan ujian, mati aja. Benar nggak ini? Memang siap apa tadi? Nerima apa? Ujian dan apa? Tantangan. Makanya jangan mengharapkan jamaahnya maunya banyak aja, enggak juga. Gitu ya, kembali lagi. Tuh, ada lagi tantangannya. Baru saya omongin. Dah, terusin lagi ya. Aduh, sampai mana saya ngomong nih ya? Tadi ya, ada 3 amal ibadah, pengangkat derajat, penghapus apa tadi? Pak, makanya seorang ustadz jangan ambekan. Saya bilang kepada teman-teman saya, salah kamu semua. Kalau menghadapi jamaah, menghadapi kondisi pengajian, ambekan, salah. Setuju gak ini? Ustadz itu harus legowo, ngadepin begini, ngadepin begitu, biasa dalam hidup ini. Coba lagi, jatuh lagi. Dah bang ya. Jadi kalau begitu apa yang terjadi? Ada 3 amal ibadah, pengangkat apa tadi? Derajat, penghapus apa? Bareng-bareng ya, angkat suaranya. Qala Rasulullah. Sama-sama. Intizarus sholah. Ba'das sholah. Amal ibadah, pengangkat derajat manusia dunia akhirat. Semoga dengan mengamalkan ibadah ini, jaminan sorga kita tinggi, yaitu Firdaus. Apa amal ibadah? Pengangkat derajat, penghapus dosa. Kata Rasulullah, intizarus sholah ba'da sholah. Nunggu sholat setelah sholat. Bareng. Lagi. Nunggu sholat setelah sholat. Nunggu sholat apa? Isya. Jangan nunggu zuhur setelah subuh, lama. Nunggu apa nih? Nunggu apa ini? Isya. Setelah apa? Maka sekarang kita nunggu apa? Setelah sholat apa? Maka saat ini insya Allah kita diangkat derajat, diampunin dosa. Kalau datang ke masjid, usahakan lebih awal waktunya. Biar jalannya kilat dan kedipan mata di padang mahsyar jembatan Sirat. Lebih-lebih lagi dapat doa dari siapa? Malaikat, barisan paling depan. Dan mulai saat ini semangat mendatangi azan. Insya Allah saya berharap Bapak Ibu setelah ini tambah semangat lagi. Itulah yang disebut majelis taklim yang bawa barokah. Angkat suara yuk. Al barokatu ziyadatul khairi. Yang namanya berkah nambah baik. Semoga ada manfaatnya. Saya dadakan ke sini Pak. Bapak Alex WA saya, katanya menggantikan, ada yang berhalangan. Benar? Saya ini acara ketiga saya. Tadi saya subuh, tadi pengajian subuh di Gandul, lalu Maulid Nabi di Ciledug, sekarang di Joglo. Nanti setelah Isya saya Maulid Nabi di BSD. Makanya Pak Alex WA saya terima karena setelah ini langsung ke BSD Maulid Nabi. Cukup ya, ketemu lagi insya Allah 6 bulan ke depan. Semoga ada barokahnya ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya nggak mau nyampaikan tapi nggak mengamalkan. Ingat, azan sholat berhenti semuanya. Setuju apa enggak ini? Siapa yang diuntungin? Jamaah apa ustadznya? Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.